Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 3C yang beranggotakan Rofiatul Azizah, Tasa Nurani, Tiara Nur Fauzia, dan Yusuf Jailani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi sistem koordinasi. Selamat menyimak. Materi pembelajaran secara umum yang akan kami sampaikan: pertama, struktur sistem saraf pusat; kedua, otak besar atau cerebrum; ketiga, otak kecil atau cerebellum; keempat, medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, sistem koordinasi pada manusia ini terdiri dari sistem saraf, alat indera, dan hormon atau endokrin. Sistem saraf ini dan juga alat indera mempunyai efek cepat, sedangkan hormon mempunyai efek lambat. Nah, sebagai contoh, mari kita berlatih konsentrasi yang berhubungan dengan sistem saraf dan alat indera yuk. Pada gambar di bawah ini, kalian harus menebak warna dari katanya. Gimana? Sulit atau mudah? Kenapa sih kita bisa melatih konsentrasi melalui gambar yang tadi? Jawabannya bahwa kemampuan tersebut bersumber dari sistem saraf. Nah, sistem saraf ini mengandung atau tersusun dari sel-sel saraf atau neuron. Setiap neuron ini terdiri dari badan sel saraf, dan kita bisa melihatnya pada gambar di atas. Terdapat nukleus, lalu ada benang akson atau neurit dan dendrit. Antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya saling berhubungan dan membentuk sinapsis. Fungsi dari sistem saraf ini adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga untuk mengatur berbagai kerja organ tubuh. Selanjutnya ada neuron berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama itu ada neuron sensorik atau aferen, yang cirinya itu aksonnya pendek dan dendritnya panjang. Fungsinya ini untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat susunan saraf. Lalu yang kedua, neuron motorik atau eferen. Nah, cirinya ini adalah aksonnya panjang sedangkan dendritnya pendek. Dan fungsinya adalah untuk menghantarkan tanggapan rangsangan dari saraf pusat ke otot atau kelenjar. Lalu selanjutnya ada neuron asosiasi atau penghubung. Nah, cirinya ini aksonnya ada yang pendek atau panjang, sedangkan dendritnya pendek. Dan untuk fungsinya adalah untuk menghubungkan neuron motorik dengan sensorik. Baik, selanjutnya struktur sistem saraf pusat, yaitu ada pada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, setidaknya pada otak dan sumsum tulang belakang ini terdapat 3 komponen, yaitu badan sel yang membentuk materi kelabu atau substansia griseria. Lalu yang kedua, ada serabut saraf yang membentuk materi putih atau substansia alba. Yang ketiga, ada sel-sel neuroglia atau jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf dalam sistem saraf. Materi pembelajaran selanjutnya, otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri atas 2 lapisan, yaitu korteks dan lapisan dalam. Korteks merupakan bagian luar dari cerebrum. Bagian ini terbuat dari bahan abu-abu, yaitu massa badan sel. Keadaan korteks memiliki permukaan yang berlipat-lipat sehingga dapat memperluas permukaannya. Yang kedua, lapisan dalam. Pada lapisan ini terdapat serabut saraf bermielin yang disusun dari bahan putih. Otak besar berfungsi sebagai pusat berpikir, kecerdasan, dan kehendak, serta mengendalikan semua kegiatan yang didasari. Otak besar memiliki 2 belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri mengkoordinasikan bagian tubuh sebelah kanan, sedangkan otak kanan mengatur dan mengkoordinasikan bagian tubuh sebelah kiri. Nah, selanjutnya, apa perbedaan antara otak kiri dan otak kanan?
Orang yang lebih dominan menggunakan otak kiri biasanya cara berpikir linear, sekuensial, mengatur hal-hal yang bersifat rasional, berurusan dengan kata-kata, bahasa, dan matematika. Sedangkan orang yang lebih dominan menggunakan otak kanan biasanya berhubungan dengan kreativitas seperti seni, musik, gambar, dan warna. Orang yang lebih dominan menggunakan otak kanan juga lebih sering menggunakan intuisi dalam memahami segala sesuatu. Di bagian otak besar ini terdapat talamus dan hipotalamus. Talamus merupakan penjaga pintu gerbang pada korteks cerebrum. Semua pesan sensori yang sampai ke otak harus melalui talamus terlebih dahulu agar dapat dirasakan secara sadar. Lalu hipotalamus. Hipotalamus berfungsi sebagai pusat koordinasi bagi banyak kegiatan organ-organ dalam. Selain itu, hipotalamus juga berfungsi untuk mengatur suhu dan kandungan air dalam darah. Hipotalamus merupakan penghasil hormon. Hormon yang dihasilkan antara lain oksitosin dan ADH yang tersimpan di lobus posterior pada pituitari. Selanjutnya, otak besar dibagi menjadi beberapa bagian penting yang terdiri dari lobus-lobus, yaitu lobus frontalis, lobus temporalis, lobus pariettalis, dan lobus occipitalis. Lobus frontalis berperan dalam koordinasi dan pengendalian gerak otot, serta berpikir, belajar, memori, pandangan ke depan, analisis logis, kreativitas, dan beberapa emosi yang bergantung pada kegiatan saraf di lobus frontalis. Kedua, lobus temporalis. Bagian ini berperan sebagai pusat pendengaran. Adanya bunyi dapat meningkatkan metabolisme daerah pembicaraan pada lobus temporalis. Ketiga, lobus pariettalis. Daerah ini terletak di bagian belakang. Antara lobus frontalis dengan lobus pariettalis terdapat lekukan atau parit yang disebut dengan sulcus centralis atau celah Rolando. Lobus pariettalis ini berfungsi untuk menerima rangsang panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Lalu, lobus occipitalis, daerah ini berperan penting terhadap penglihatan. Apabila kita membuka mata dan melihat suatu pemandangan, jumlah radioaktifnya sangat meningkat di daerah penglihatan pada lobus occipitalis. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi selanjutnya yaitu otak kecil atau cerebrum. Apa sih yang dimaksud dengan otak kecil dan di bagian mana letaknya? Otak kecil atau cerebrum merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di atas batang otak. Bentuk otak kecil sama seperti otak besar, mengkerut di bagian tengah. Ukuran otak kecil hampir sekepalan tangan dengan berat kurang lebih dari 1/8 berat otak keseluruhan. Pada otak kecil terdapat fungsi utama sebagai mengontrol gerak, menjaga keseimbangan, membantu belajar dan mengingat kemampuan motorik. Otak kecil akan menerima informasi sensorik mengenai posisi dari sendi dan panjang dari otak. Sama baiknya dengan masukan dari auditorik dan sistem. Otak kecil juga memonitor perintah motorik yang dihasilkan oleh otak besar. Otak kecil mengintegrasikan informasi ini dan dikerjakan sebagai koordinasi dan pengendalian kesalahan selama pelaksanaan fungsi motorik dan perseptual. Jika otak kecil rusak, maka mata akan mengikuti gerak benda tetapi tidak akan berhenti tepat di mana benda itu berhenti. Kemudian ada struktur dan bagian otak kecil atau cerebrum. Mekanisme kerja otak kecil lebih cepat daripada bagian otak-otak yang lain, karena disusun oleh lebih dari 40 juta serat saraf kecil tersusun atas dua jaringan, yaitu gray matter atau materi abu-abu, dan yang kedua ada white matter atau materi putih. Gray matter merupakan komponen utama dalam sistem saraf pusat yang mengandung bagian badan sel saraf, sel glia, dan pembuluh kapiler. Gray matter ini berfungsi sebagai pusat penganalisa informasi, sedangkan pada white matter merupakan komponen sistem saraf pusat yang terdiri dari akson, dari mielin,
Fungsi utama white matter yaitu untuk menghubungkan pusat-pusat informasi yang didapatkan oleh otak. Pada bagian luar otak kecil disebut korteks, dan bagian yang lebih dalam disebut dengan medula. Pada bagian korteks terdapat 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan molekuler, yang kedua ada lapisan Purkinje atau ganglioner, yang ketiga ada lapisan granular. Otak kecil memiliki besar seperti bola bus, terletak di bawah lobus occipitalis dan terletak di bagian atas batang otak. Berdasarkan fungsinya, otak kecil terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada vestibulocerebrum yang berguna untuk menjaga keseimbangan tubuh dan mengontrol pergerakan mata. Kemudian yang kedua ada spinocerebrum, adalah bagian otak kecil yang berfungsi untuk mengatur pergerakan tubuh melalui sistem propriosepsi, yaitu sensasi yang didapatkan tubuh melalui stimulasi dan aktivitas otot tertentu. Informasi yang diterima dari bagian ini dapat berasal dari sumsum tulang belakang, nervus trigeminal, dan sistem auditori atau pendengaran. Kemudian yang ketiga ada cerebrocerebrum, adalah bagian terbesar dari otak kecil yang berguna untuk pencernaan dan menginisiasi gerakan yang disadari, dan ada area motorik korteks, serta area ini merupakan tempat penyimpanan memori. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi pembelajaran selanjutnya ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang adalah jaringan saraf berbentuk seperti kabel putih yang memanjang dari medula oblongata turun melalui tulang belakang dan bercabang ke berbagai tubuh. Nah, medula spinalis ini merupakan bagian utama dari sistem saraf pusat yang melakukan impuls saraf sensorik dan motorik dari otak ke otak. Sumsum tulang belakang ini terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Nah, sumsum tulang belakang ini terbagi menjadi 2 lapis. Yang pertama ada lapisan luar dan yang kedua ada lapisan dalam. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Struktur sumsum tulang belakang. Nah, pada potongan melintang, bentuk sumsum tulang belakang tampak 2 bagian seperti pada gambar, dan bagian luar ini berwarna putih dan bagian dalam ini berwarna abu-abu. Apa sih fungsi absorber myelin pada materi putih? Nah, fungsi absorber myelin adalah untuk mengirimkan informasi dari sumsum tulang belakang menuju otak atau sebaliknya. Nah, selanjutnya ada fungsi sel-sel saraf konektor, adalah untuk mengirimkan informasi dari sumsum tulang belakang ke serabut saraf spinal atau sebaliknya. Pada penampakan melintang materi kelabu sumsum tulang belakang bentuknya seperti huruf H atau seperti kupu-kupu. Huruf H tersebut disebut dengan sayap ventral yang banyak mengandung neuron motorik dengan akson menuju ke efektor. Nah, sayap yang mengarah ke punggung disebut sayap dorsal dan mengandung banyak neuron sensorik. Nah, sumsum tulang belakang dilindungi oleh 3 lapis membran atau meninges. Nah, di bagian tengah sumsum tulang belakang, yaitu antara membran dalam dan membran tengah, terdapat saluran tengah yang berisi cairan saraf spinal. Nah, fungsi cairan tersebut adalah memasok makanan bagi sumsum tulang belakang dan berperan sebagai peredam kejut atau pelindung dari guncangan. Mekanisme penghantaran impuls pada sumsum tulang belakang. Nah, rangsangan dari reseptor dibawa oleh neuron sensorik menuju sumsum tulang belakang melalui akar